Ya, pemirsa, kasus kematian terapis Delta Spa masih terus diselidiki polisi. Dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan eksploitasi terhadap anak terkuak. Setelah diketahui, korban berusia 14 tahun. Dan untuk membahasnya, kita sudah terhubung dengan kriminolog Universitas Indonesia, Hanifah Hasna. Assalamualaikum, selamat malam, Ibu Hanifah. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Gede. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Malam, Bu Hanifah. Ya, Bu Hanifah, hingga saat ini kan polisi ini menduga ada eksploitasi anak di bawah umur yang bekerja di tempat spa begitu ya, sebagai terapis. Tanggapan Anda seperti apa, Bu? Ya, kalau ada dugaan ini eksploitasi, iya benar adanya ya, karena secara fakta anak ini masih berusia 14 tahun. Di mana seharusnya anak 14 tahun masih dalam ruang belajar, bukan ruang produksi. Artinya ada perekrutan yang menyalahi aturan. Ada orang-orang yang menampung anak ini. Jadi kalau memang akhirnya anak ini mengalami kemarahan atau kegagalan dalam menyelesaikan permasalahannya sampai dia melakukan pelompatan atau menghilangkan nyawanya, berarti ini sebetulnya ada kegagalan sistemik yang telah dilakukan oleh yayasan tersebut. Karena bagaimanapun juga awalnya adalah mereka sudah mempekerjakan anak di bawah umur di tempat yang abu-abu, di mana ini adalah tempat spa yang melayani orang-orang yang mau terapi, dan kita nggak tahu apakah tugas anak ini, apakah dia hanya melakukan bersih-bersih atau justru juga melakukan terapi kepada para tamu. Ini yang membuat kondisi seorang anak berusia 14 tahun bekerja dalam wilayah abu-abu dan sangat berbahaya. Demikian Mas Gede. Iya, Bu Hanifah, kemudian ini kan sebelum korban ini meninggal dunia begitu ya, ada sempat mengirim pesan kepada pihak keluarga bahwa dia sebenarnya ingin pulang, tapi terganjal oleh aturan dari Delta Spa itu yang mengharuskan meminta dana penalti sebesar 50 juta. Apakah Anda melihat ini sebagai bentuk-bentuk dari tindak pidana perdagangan orang atau TPPO? Iya, kalau denda atau penalti besar itu biasanya karena mekanisme kontrol, di mana seorang pengelola atau manajer atau pemilik usaha itu berusaha mengikat karyawannya untuk agar mereka tidak bisa lepas dari jeratan eksploitasi ekonomi. Apalagi ini anak-anak. Mungkin mereka sudah mengetahui ketika mereka mempekerjakan anak-anak pasti akan bermasalah dengan hukum. Makanya untuk mengikat mereka melakukan memberikan aturan-aturan dengan menggunakan tadi itu penalti yang sangat besar. Dalam kriminologi ini disebut dengan debt bondage yaitu ya, di mana seseorang tiba-tiba memiliki hutang semu. Nah, hutang semu ini menjadi salah satu unsur utama dalam eksploitasi dan TPPO. Nah, jadi kalau kita hubungkan dengan kondisi ini, dengan penalti ini sepertinya sangat-sangat layak kalau anak ini dijadikan eksploitasi untuk mendapatkan ekonomi gitu. Bu Hanifah, iya, ini kan dari kejadian ini Bu Hanifah, kalau dari pandangan Anda, pengamatan Anda selama ini, apakah tindakan-tindakan baik itu eksploitasi anak maupun tindak pidana perdagangan orang itu banyak terjadi di sekitar kita ini? Dan lalu upaya apa nih yang harus dilakukan oleh pemerintah agar kejadian-kejadian serupa ini tidak terulang lagi, Bu? Baik, sepertinya ini seperti gunung es ya Mas ya, karena yang kita lihat hanya sedikit. Karena kita sama-sama tahu ketika masyarakat kita masih kesulitan ekonomi, maka moralitas itu akan terpinggirkan. Kita akan merasa bahwa daripada dia nggak hidup, jadi dia boleh bekerja berapapun usianya. Jadi sudah melanggar aturan-aturan ketenaga kerjaan, dan bahkan aturan-aturan yang berhubungan dengan moralitas itu. Nah, yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah yang pertama memeriksa izin untuk lembaga-lembaga yang bersifat abu-abu ini. Baik izin pendirian maupun bagaimana mereka harus mengetahui siapa saja yang bekerja, berapa saja usianya, dan bagaimana cara perekrutannya. Karena perekrutan ini yang bisa menentukan apakah legal atau ilegal. Apakah ini bekerja dengan benar atau TPPO seperti itu. Yang kedua adalah apakah perjanjian-perjanjian itu diketahui oleh keluarga. Apakah memberatkan pihak pekerja? Karena kalau pihak pekerja terberatkan, berarti ada upaya-upaya eksploitasi yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Kemudian bagaimana pemerintah memberikan
edukasi kepada masyarakat sehingga mereka tidak dengan mudah percaya terhadap satu lembaga atau pekerjaan atau lembaga-lembaga pekerjaan yang menawarkan pekerjaan tetapi tidak jelas. Sehingga anak-anak remaja tidak terjerat dalam pekerjaan bodong begitu ya. Jadi mereka diajak bekerja, dijanjikan dengan nilai tinggi tapi ternyata mereka dijerat untuk dijadikan diperas secara ekonomi. Ya, lalu pantauan ekonomi keluarga. Jadi ya silakan lanjutkan, Bu. Ya, Mas. Silakan. Oke. Baik, melakukan koordinasi, Mas, koordinasi antara lintas lembaga, antara kepolisian, dinas sosial, dinas ketenagakerjaan, Komnas Perempuan, KPAI dan lain-lain. Sehingga ketika ada permasalahan ini bisa dilakukan secara parsial. Kalau kita bekerja sendiri-sendiri, kita akan kehilangan arah gitu. Tapi ketika semua lintas program atau lintas lembaga ini bekerja sama, mereka saling melakukan pengawasan terhadap lembaga-lembaga yang mungkin abu-abu, kondisi-kondisi seperti ini pasti bisa dicegah. Yang terakhir, penegakan hukum. Ketika penegakan hukum kita lemah, hukuman-hukuman tidak ditegakkan dengan benar, maka tidak menggentar jerakan. Artinya yang sudah melakukan tidak takut, yang berpotensi melakukan akan terus melakukan, tidak merasa bahwa ini sebuah ancaman. Karena setelah sekian puluh tahun saya bekerja di bidang ini selalu saja ada setiap tahun. Artinya mereka tidak pernah merasa takut dengan aturan-aturan sudah ada. Mereka tidak takut dengan undang-undang yang sudah dimiliki oleh pemerintah. Tidak ada efek jera begitu ya, Bu ya? Iya, benar sekali. Iya, baik, terima kasih Ibu Hanifah Hasna atas kesempatannya bisa berbagi bersama kami di iNews Malam. Selamat beraktivitas, selamat beristirahat. Assalamualaikum, Ibu. Terima kasih, Mas Gede. Waalaikumsalam. Ya, sementara itu pemirsa, Barreskrim Polri asistensi kasus meninggalnya terapis anak di bawah umur di daerah Pejaten, Jakarta Selatan. Polres Jakarta Selatan telah memeriksa 15 saksi. Kasus kematian terapis spa berinisial RTA di Pasar Minggu, Jakarta Selatan masih terus diselidiki polisi. Tidak hanya mengusut penyebab kematian korban yang berusia 14 tahun juga mendorong pihak kepolisian menyelidiki dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan eksploitasi terhadap anak. Guna menyelidiki penyebab kematian korban, polisi masih menunggu hasil otopsi pasca gelar perkara kasus kematian terapis Spa Delta di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Selain hasil otopsi, polisi juga telah memanggil saksi sebanyak 15 orang, khususnya beberapa saksi yang tinggal bersama korban di dalam gedung Delta Spa. Pihak manajemen spa tempat korban bekerja juga telah dipanggil tim penyidik untuk melakukan pemeriksaan. Pihak manajemen dari karyawan yang ada kan sudah 15 saksi yang kita periksa. Kita sedang memanggil lagi dari orang-orang atau lingkungan-lingkungan yang terkait dengan si korban ini. Jadi yang sementara ini keterangan yang sudah kita ambil adalah dari saksi berjumlah 15 orang. Dari teman sesama terapisnya, dari manajemen perusahaan itu sendiri, ataupun dari orang-orang seperti security dan sebagainya. Sebelum memutuskan langkah hukum lanjutan, Polres Metro Jakarta Selatan masih menunggu hasil otopsi dari Rumah Sakit Polri untuk mengetahui penyebab kematian korban. Dari Jakarta, dan Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan.